begini, sebelum Maria ngeden dan melahirkan Tuhanmu Yesus, Tuhanmu di mana? Jawab. Ju. Kamu mengatakan yang disebut ada itu yang bisa terlihat kan? Nah, sebelum Yesus bisa terlihat, sebelum Yesus itu keluar dari rahim ibunya, Tuhanmu siapa? Jawab. Ju, sebentar dulu Ju. Enggak. Kau sudah mengatakan Tuhan itu harus ada. Tuhan itu harus dilihat katamu. Pertanyaan saya, sebelum Maria melahirkan Tuhanmu, Tuhanmu ada di mana? Kejang-kejang lah. Tuhanmu siapa? Enggak, saya tanya dulu. Kan kau mengatakan Tuhan itu adalah terlihat. Nah, sebelum Maria itu ngeden, sebelum ada suara Dengar dulu Zu. sebelum Tuhanmu minta nenen, Tuhanmu itu ada atau tidak ada? Jawab. Jawab. Ju, jangan ngos-ngosan gitu Ju. Dengerin dulu. Sebelum Tuhanmu keluar dari rahim ibunya, Tuhanmu ada atau tidak ada? Jawab. Zu. Tuhanmu itu nggak ada loh Ju. Kenapa kau mengatakan tidak ada? Kenapa? Kenapa kau mengatakan tidak ada? Nggak bisa kalian buktikan ada. Nah sekarang sebelum Maria melahirkan Tuhanmu ada atau tidak? Ju, Tuhanmu ada nggak Ju? Kau mengakui dulu kau tidak ada Tuhan. Tuhanku jelas ada. Tuhanku Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia disebut Khalik, laisa kamislihi syai'. Tidak serupa dengan makhluk. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak bisa dilihat oleh manusia, oleh mata manusia, kecuali kalbu yang merasakan keberadaan Allah. Nah sekarang saya tanya samamu, giliranmu menjawab. Dengarkan pertanyaan saya, dengarkan pelan-pelan. Di mana jawab pertanyaan saya Ju? Ada nggak, buktikan dulu. Pernah nggak dia tuh? Alam semesta ini adalah ciptaan Allah. Alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan. Jangan kau katakan alam semesta ini ciptaan Yesus, karena Yesus ada nanti setelah ibunya ngeden. Pertanyaan saya, sebelum Maria ngeden, apakah Tuhanmu ada? Jawab. Ju, enggak. Allahmu itu tidak ada Ju bagi saya. Jadi malas saya. Ya nggak apa-apa bagi kamu, nggak apa-apa. Tapi bagi kami ada. Nah sekarang sebelum Yesus itu dilahirkan, apakah Tuhanmu ada? Buktinya, kamu nggak bisa buktikan Allah itu ada. Ya sekarang kau buktikan keberadaan Yesus. Kau buktikan keberadaan Yesus sebelum dia dilahirkan oleh ibunya. Coba kau buktikan keberadaan Yesus. Coba kau buktikan keberadaan Yesus sebelum dilahirkan ibunya. Coba. Nah, sebentar, Zu. Keluarkan dulu suara binatang itu Zu. Kau kan Zu, kebun binatang. Keluarkan dulu suara binatang. itu suara Tuhanmu loh. Suara Tuhanmu dia itu suara Tuhanmu. Kebun binatang juga kau ya Zu. Dengar Zu. Apalagi? Yang namanya ada kopi. Kau bisa identifikasi kopi itu Zu. Oke, baik. Itu Zu. Kopi itu hitam. Setelah diminum dia manis. Oke. Apalagi? Ada. Apalagi? Ju, nggak pintar-pintar juga kau Zu. Makanya, aduh. Apalagi yang ingin ku katakan sebelum saya perintahkan kamu itu di-mute. Keluarkan dulu suara binatangmu Zu. Ayo. Apalagi yang kamu katakan? Ya menurut saya sih kalian tidak punya Tuhan itu saya. Jadi kenapa bisa? Apa alasannya tidak punya Tuhan? Satu, kalian teriak-teriak manggil. Itu kan memanggil itu kan berarti dia nggak ada di sisimu Zu. Gitu ya. Nah, makanya kau teriak-teriak manggil. Kedua, kalian katakan batu hitam itu ketika seorang Muslim datang, kami memenuhi panggilanmu ya Allah. Apakah Allah itu batu hitam? Terus ada lagi? Dia gitu loh Zu. Padahal saya pun sering mengentuti dan duduk di atas batu, cuman nggak hitam dia. Jangan-jangan batu itu yang kalian cium itu loh, yang saya kentutin itu bukan? Oke, baik. Sekarang giliran saya. Hujat ini sudah. Tapi, ajar Bang Sidik.
Oke. Ya, kalau ini udah Tapi- masuk menghujat ini. Tapi Iya. tapi sudahlah ya, kalian itu tidak punya Tuhan, malas saya membahas yang tidak punya Tuhan. Begini. Saya pernah ditelepon oleh tetangga kamu, ternyata emakmu itu hamil karena diembat sama anjing, akhirnya lahir kamu. Betul nggak? Ini isu sih, tapi saya dengar begitu. Keluar lagi Bina. Keluar. Saya dengar begitu, mamamu diembat sama guguk sehingga kamu lahir, betul nggak? Saya panggil kau Zu. Betul nggak? Betul nggak itu? Betul nggak begitu? Betul nggak? Kau ya. Betul nggak? Kau lihat itu ya. Kamu lihat kau itu ya. Jadi permasalahannya begini. Saya- Ketika saya kau bertanya. katakan Tuhan kami itu tidak ada karena tidak bisa dilihat. Nah sekarang Yesus sebelum keluar lewat vagina, itu Tuhanmu ada atau tidak ada? Nah, itulah Tuhan saya itu hebat. Dia harus menunjukkan dirinya. Wah. Enggak, saya tanya dulu. Sebelum Yesus itu keluar, sebelum Tuhanmu keluar dari vagina, itu Tuhanmu ada atau tidak ada? Jawab dulu. Ada, Zu. Ada. Apa wujudnya Tuhanmu sebelum dia menjadi manusia? Apa wujudnya? Apa wujudnya Tuhanmu sebelum menjadi manusia? Kalian itu Tuhan kita sekarang. Wujudnya Tuhanmu sebelum menjadi manusia itu apa? Aduh, Zu. Loh, kok nggak bisa jawab? Keluar. Wujudnya Tuhanmu sebelum menjadi manusia itu apa? Zu. Wujud Tuhanmu sebelum dia keluar dari vagina itu wujudnya apa? Malah Kita saya tujuh bertujuh, ngomong. tujuh. Dasar Tuhan. umat molot begini. Tuhannya ada karena keluar dari rahim. Sebelum keluar dari rahim Tuhannya nggak ada. Ajaran gila, bahlul. Ajaran Udah diturunkan. Host diturunkan. Takut ya kau. Siap. Ajar deh. Kita nggak mendapatkan ilmu dari Orang ini. anak yang lahir dari kandang guguk. Ya, sampaikan salamku sama emakmu supaya jangan sering-sering tidur sama guguk. Wah, anaknya kayak gini, ditakutkan adikmu nanti juga kayak begitu. Cowoknya cuma menggonggong dada ilmu. Oke, tepuk tangan untuk Bang Suma dulu. Itu dong. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Datang-datang menarasikan Allah nggak ada. Tuhannya Yahudi juga nggak ada karena tidak nampak. Ditanya Tuhanmu sebelum keluar dipotong nonotnya, itu wujudnya seperti apa? Tuhan kami dahsyat, luar biasa. Dia datang mewujudkan diri menjadi manusia. Dasar bahlul. Percuma datang jadi manusia, dibunuh manusia. Apa gunanya? Otak perlu disetrika. Itulah ya teman-teman, kenapa apologet itu harus hadir. Karena kalau orang kayak begini dibiarkan hidup di tengah-tengah umat Islam, bahaya. Bahaya orang kayak begini. Ya, pemahamannya itu bahaya kali. Tuhan harus jadi bukan Tuhan, baru dianggap Tuhan itu ada. Bahlul, manusia karpet. Lanjut teman-teman. Manusia karpet. Ya, Tito itu Gurunda. Tito. Iya tahu. Mm-mm. Mau dirubah suaranya kedengar ketahuan. Penghujat. Belum ada Oten yang bisa kemudian diajak diskusi dan mengalahkan argumentasi kita sebagai apologet Islam. Belum. Masya Allah. Ya. Yang muncul yang kayak gini nih. Orang yang lahir lewat anus. Kayak tadi tuh. Mamanya ngeden di rumah sakit. Mengharap dokternya tunggu di depan. Keluarnya di belakang. Bocor deh. Inilah dia lagi si Tito. Tito. Bang Hujat. Iya. Dicetak pakai senjata yang tertutup kepalanya. Begitu anaknya lahir, otaknya tertutup. Nah, ginilah jadinya. Makanya bapaknya itu suruh sunat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Gurunda, Blaise itu dia tuh ngamuk, sakit hati. Soalnya kandang Tritungnya aku kacak-kacak di sebelah. Kandangnya Oberto Simanjuntak. Dia naik ke sana, tapi aku kayak diturunin. Makanya dia lari ke sini. Tapi di sini juga tidak mendapatkan apa-apa. Bagus. Hanya dapat cacian. Hapus lu, syukurin. Dia emosi gara-gara ini Gurunda, gara-gara ini loh. Jadi kan dia sama Oberto ngejelasin gimana. Terus aku tanya gini.
Jadi Yesus ngelahirin Bunda Maria melahirkan Allah kan kalau kayak gitu. Kamu brengsek, goblok otak kamu. Gitu. Loh, kenapa? Aku cuma ngomong kayak gitu. Terus dia revisi lagi. Yesus itu firman. Oh ya udah, jadi Bunda Maria melahirkan firman. Kamu memang gak ada otaknya kata. Aduh, ngamuk terus. Makanya tadi Blaise naik gitu loh. Blaise naik, kami tuh udah keganggu bising-bising karena 6 apa katanya? Kalian tuh 6 waktu berkumandang itu nama Allah gitu. Ya, daripada berkumandang di film porno, waduh lah ngamuk dia, makanya dicari aku tuh, cuma nggak ketemu, makanya dibubukin sama Gurunda. Bagus Gurunda, gas. Oh my god. Iyalah, Ya, lu pesan buat si Tito ya. Pesan buat si Tito, sampaikan sama babak lu supaya sunat. Biar adik lu begitu lahir otaknya udah kebuka. Jangan lahir dari hasil kulup yang tidak lepas. Otaknya gak berfungsi kayak kamu inilah. Kan kasihan. Ya, sampaikan ya. Halo, Ya, saudara Jacqueline. selamat malam saudaraku. Iya, malam. Oh iya, yang di room ini, yang di atas, yang 9 orang ini, selain saya, siapa aja lagi yang Kristennya? Cuman sendiri, Bang. Oh, cuma sendiri. Oh, itu Iya. yang Bunda Bu Cebi itu? Beliau Muslim, beliau pengikut Oh, Yesus juga. oh maaf. Saya kira cebong, maaf ya. Kan, Tapi tidak apa-apa. Saya mau diskusi santai sama teman-teman Muslim kita di sini. iya, Tapi tolong host sama yang lain jangan terguncang atas argumen saya nanti ya. ya, insya Allah enggak, insya Allah. Tapi enggak apa-apa saya sendiri. Tapi biasa aja saya sendirian enggak apa-apa. Karena saya biasanya dikeroyok sampai 20 orang gitu. Iya bang, iya. Udah langsung aja bang. Memang kayak begini Kristen pada umumnya. Udah Kristen banget udah ini. Udah Kristen banget. Ujung-ujungnya ntar mencret. Silakan Ya, Bunda. saya kan dikeroyok karena lu Langsung. cicilan lu. Iya. Hmm. Terguncang. Lanjut. Santai. Iya, yang ngomong di kami cuma satu, paling saya, Bang. Nggak usah khawatir. Oke. Silakan. Tenang bang, saya sudah nyiapkan obat mencret, obat bodrek, obat tidur juga sudah saya siapkan. Siapa tahu saya tidak bisa tidur nanti kan? Jadi Iya. sudah saya siapkan Silakan, semua. silakan. Gimana, Bang? Gimana? Saya ditanya dulu lah. Oke. Baik, Bang ya. Maaf karena Anda minta ditanya. Baik. Apakah mayat Yesus itu juga Tuhan? Ya tentu bukan lah, bukan Tuhan itu, Kalau jasadnya bukan Tuhan juga, bukan, rohnya juga bukan. bukan. Lalu Yesus Tuhan atau bukan? Yesus itu utusan, Jadi bukan Tuhan. bukan. Yang Tuhan yang mana? Yang Tuhan Bapa di surga. Oh, Bapak di surga. Apakah Bapak di surga mengutus Yesus ini untuk seluruh umat manusia atau hanya untuk Bani Israel saja? Tema Israel, ya untuk ras-ras yang ada di Israel. Nah, berarti bukan termasuk Anda kan? Datuk saya Israel, Dari suku mana, Bang? dari suku Benyamin. Sama seperti Paulus berarti ya? Iya, tapi jangan keras-keras lah bang, malu saya. Iya, enggak. Masalahnya kalau dari suku Benyamin itu kan dinubuatkan adalah serigala yang nyamar domba. Gimana itu? Iya, tapi kan tidak semua bang, itu cuma Paulus. Dinda, saya diturunkan dulu, ada peringatan. Nanti saya dinaikkan lagi. Bentar ya, Bang. Oke. Halo. Bang Zuma. Iya sebentar ya.
Sabar. Sudah terguncang beliau ini. Sih. Gimana dengan pernyataan daripada kejadian 49 data nomor 27 bahwasanya Benyamin keturunannya berlaku seperti serigala. Gitu gimana itu, Bang? Nah, memang tertulisnya seperti itu, Bang. Saya akui. Berarti Abang ini serigala? Tidaklah. Kan tidak semua, Bang. Nubuatannya begitu gimana? Kan tidak semua keturunan Benyamin begitu. Kalau boleh tahu nama bapak saudara siapa? Bapak Anda gitu. Bapaknya siapa? Kan Anda ngaku dari keturunan Benyamin tuh. Iya, nama bapak saya Markus Mercedes. Wih. Masa ada orang Yahudi namanya Mercedes? Gimana ceritanya? Tidak ada. Karena kan Bapak saya Yonatan BMW. bukan, Jangan. bukan. Serius lah. Iya, Bang. Markus terus? Mercedes. Berarti Mercedes ini kan nama bapaknya, nama kakek Anda. Mana ada orang Yahudi bernama Mercedes? Iya, nama kakek saya bukan Dato, Bang. Kalau Iya. Dato, Mana ada keturunan Yahudi bernama Mercedes? iya, memang nggak ada, Bang. Ya terus berarti bukan dong. Berarti Anda hanya nyamar-nyamar. Bahaya ini Benyamin. Aduh, gimana ceritanya? Kalau masalah namanya kita tersebar kemana-mana, kan tidak harus nama-nama Yahudi begitu. Kan bisa aja ada yang bernama, bahkan ada juga orang Israel yang punya nama-nama Islami begitu. Ya, kalau nama Islami wajar karena memang mereka satu keturunan, satu rumpun. Nah ini kok jadi Mercedes? Ya memang begitu, Bang. Memang Betul. begitu saya. Pak. Mercedes apa lagi? Bandnya apa? Mercedes Benz? Kakek saya, Ya. The GP. Apa lagi itu? Oh, ada gepeng. Ini Gap. kenapa ada orang Yahudi Mercedes Benz gepeng? Apanya yang gepeng? Bukan gepeng, Bang. Gap. Nah, terus buyutnya namanya siapa? Waduh, enggak tahu lagi saya panjang-panjang begitu, Bang. Nanti aku Waduh. tanya sampai ke itu sana, sampai ke Yusuf segala, sampai ke Yakob sana ini. Nah, terus kenapa bisa Anda menjadi seorang serigala? Kenapa bisa kan? Harusnya Anda menjadi domba yang hilang atau domba yang sesat. Kenapa jadi serigala? Ya, mungkin saya sebagian daripada serigala yang menyamar jadi domba, ya bolehlah Abang sebut begitu. Tidak apa-apa. Nah, itu bahaya itu. Nyahlah daripada aku engkau semua pembuat kejahatan, itu nanti kenanya begitu. Masuk neraka berarti. Iya, Bang, tapi kan tidak semua, Bang. Bahkan murid Yesus sendiri kan juga ada dari keturunan Benyamin. Siapa? Ada angkatan kedua, ada yang 70, itu kan terus ada juga yang banyak yang ngikutin dia. Enggak. Yang Anda maksud keturunan Benyamin itu siapa? Keturunan Mercedes. Bukan. Jadi siapa dah? Mercedes itu Keturunan- nama kandung saya, Bang. Itu kan masih jauh di sana, di atas sana. Ya, mungkin yang di sana namanya Mitsubishi kali, Mitsubishi. Bukan, Bang. Mobilio mungkin. Enggak lucu aja kalau ada orang Yahudi namanya Mercedes. Markus Mercedes, bukan Mercedes aja, Markus. Mercedes. Markus ini juga bukan nama orang Yahudi. Iya, kalau nama orang Yahudi kan Mark biasanya kan. Apa? Mak apa? Muk. Ada gimana ini saudara saya ini? Ini pertanyaan saya, kenapa bisa menjadi Oten? Kalau keturunan Bani Israel kok jadi Oten? Kok bisa jadi pengikut agama Romawi? Kenapa? Orang tua saya kan ini, tapi saya tidak bawa denom ya, karena nanti ada yang tersinggung apa segala kan. Karena jujur dari segi yang saya pahami sendiri pun, saya agak sedikit berbeda dari yang lain. Saya sejak SMP saya tidak pernah ke gereja. Alhamdulillah, Masya Allah, syukur Alhamdulillah. Terus? Kok Abang senang saya nggak ke gereja?
Gereja kan tempat menyembah berhala. Nah, Iya memang benar Bang. iya benar, tepuk tangan dulu kayak gitu. Tepuk tangan, tepuk tangan. Ya pantasan bawa obat ini, obat sakit kepala. Nah, sudah siap Bang, obat mencret sudah saya siapkan juga. Bahkan obat muntaber pun juga. Takut gejalanya berkelanjutan gitu. Allahu Akbar. Iya, 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 iya. Terus apa lagi nih? Kalau tidak ada lagi yang abang tanya, saya pengen bertanya juga. Ya, kayak mana mau bertanya? Anda sudah akui gereja tempat nyembah berhala. Anda bukan domba tetapi serigala, ya udah selesai. Anda tidak pernah ke gereja. Ya udah selesai. Sekarang giliran Anda mau tanya apa? Eh, saya mau tanya satu-satu ini, tapi saya takut yang lain tergoncang nanti. Saya langsung di kick off nanti. Enggak. Kalau pertanyaan saudara itu muatannya untuk keilmuan insya Allah. Tapi kalau Karena- hujatan ya mungkin Anda akan Nah, dikasih tindakan tanpa balasan di sini kalau menghujat. Oke. Saya hanya berasumsi. Cuman asumsi ini bukan asumsi liar ya, Bang ya. Tetap Tapi masuk asumsi terpelihara. Iya, asumsi yang terpelihara. Oh iya, bagus. Tapi masih ada dasarnya, Bang. Ada dasarnya. Oke. Siapa itu? Lanjut, silakan. Tapi saya ini ingin bertanya tentang Islam kalau diizinkan. Iya, Boleh ya? silakan. Man, giliran saudara sekarang. Saya minta izin sama host. Host, boleh ya, host? Enggak perlu, saya. Oke. Iya, Oke lah, artinya abang sudah mewakili semua lah. iya, Begini, iya, dalam iman Islam, iya, Tuhan itu kekal. yes, Dan dalam iman Islam, iya, Tuhan itu tidak sama dengan ciptaannya. iya, Ya, betul. makhluk. Iya. Inilah Terus? kendala yang terganjal. Ada beberapa kendala terganjal di hati saya tentang Islam. Salah Iya. satunya ini. Nah, saya ingin bertanya tentang surga, Bang. Dalam keyakinan orang Islam juga yang pernah saya tanya-tanya, Iya. bahwa surga itu kekal dan Iya. kita yang maksudnya manusia yang dipilih Tuhan masuk surga itu akan kekal di dalam surga. Iya. Terus? Sementara poin pertanyaannya begini, Bang. Menurut saya, Iya. keyakinan Muslim sendiri menyatakan bahwa Tuhan itu kekal. Tuhan itu sama dengan tidak sama dengan ciptaannya. Nah, Iya. sementara surga itu kan ciptaan Tuhan, Bang. Iya. Nah, harusnya surga itu tidak kekal. Kalau surga tidak kekal, maka kalau orang dipilih Tuhan itu kekal di dalam surga, apakah Iya. tidak kekal di dalam kehancuran, Bang? Silakan ditanggapi, Bang. Maksudnya apa ini? Saya kok enggak tangkap. Maksudnya saya rubah sedikit, tapi abang jangan terguncang, Bang ya. Enggak. Saya malah semakin senang kalau ditanyai. Oke. Iya, Tapi iya. mohon maaf ini sebelumnya, mohon maaf saya bertanya tentang Islam. Iya, nggak apa-apa. Islam itu memang patut untuk diuji karena Islam itu mengatakan dirinya tidak ada ajaran yang unggul di atasnya kecuali hanya Islam. Ya, silakan. Baik, saya mulai kembali. Surga itu adalah ciptaan Tuhan. Saya sederhanakan. Surga adalah ciptaan Tuhan. Iya. Yang kekal hanya Tuhan. Artinya surga itu tidak kekal. Surga itu kekal. Artinya kekekalan surga itu tidak qadim, dalam arti kata tidak berawal. Sedangkan surga itu berawal. Surga itu ciptaan. Artinya kekekalan surga sama seperti kita manusia. Begitu kita dicipta, maka kita tidak ada akhir. Kita akan kekal. Jadi sesuatu, apalagi? Tunggu sebentar, saya ambil buku, saya catat dulu, Bang ya. Yuk, Puput, lanjut. Oke. Yes. Oke, lanjut, Bang, lanjut.
Iya. Lanjut, maaf saya potong tadi. Jadi ketika kemudian di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 98 Al-Quran menarasikan dengan sahih bahwa orang-orang kafir itu akan mendatangi neraka lalu kemudian mereka kekal di dalamnya. Artinya manusia tadinya tidak ada menjadi ada dan kehidupannya bersama dengan alam neraka itu kekal di sana. Gitu loh Bang. Tapi kita bahas surga aja biar nggak melebar Bang. Jangan bahas neraka. Takut saya jadinya ini. Ya mau kayak mana kalau Anda mati dalam kekafiran ya Anda pasti neraka dan kekal di situ. Ayatnya ada di dalam Al-Quran, Bung. Mau tidak mau Anda harus terima itu. Iya. Innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam antum laha waridun. Sungguh kamu orang-orang kafir dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah bahan bakar jahannam neraka. Kamu pasti masuk ke dalamnya. Antum laha waridun. Ini ketetapan Tuhan. Ini ketetapan Tuhan. Jadi Anda mati dalam kekafiran Kristen, Anda di neraka kekal. Jadi kalau Anda berbicara kok bukan cuma Allah yang kekal, Anda harus tahu Al-Quran menerangkan tentang Allah bahwa Allah itu tidak berawal, sedangkan surga berawal. Sama seperti Yesus yang Anda sembah, berawal. Akulah awal, akulah akhir. Ditertawakan oleh umat Islam. Karena umat Islam Tuhannya tidak berawal. Gitu loh. Oh, oke Bang. Boleh saya tanggapi Bang? Boleh, silakan. Oke, terima kasih. Jujur ini tadi sudah ada 3 kali saya naik komal bertanya tentang surga. Semuanya saya catat. Cuman saya dapat poinnya ini dari apa yang Abang jelaskan ini saya paham yang Abang maksud tentang surga ini. Karena sebelumnya saya masih bingung. Tapi kalau ini saya sudah agak menangkap Bang poin yang Abang jelaskan tentang surga dan neraka, tentang pertanyaan saya tadi. Mungkin Abang atau teman-teman yang lain juga mau bertanya lagi ke saya, silahkan. Karena saya belum terguncang ini. Ya, masalahnya gini loh. Al-Quran menarasikan bahwa orang-orang kafir itu akan masuk ke dalam neraka. Yesus menarasikan orang-orang Kristen juga masuk ke dalam neraka. Lalu Anda mau kemana? Gimana tadi Bang? Yesus mengatakan orang Kristen masuk neraka. Oke, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan orang Kristen masuk neraka. Innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam. Antum kata Al-Quran, antum engkau sekalian laha waridun, pasti masuk ke dalam neraka. Nah, Yesus juga demikian dalam Matius 7. Enyahlah daripada aku, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Kemana kembalinya orang yang membuat kejahatan? Matius 13:50. Dilemparkan ke dalam api neraka kekal. Ngeri loh itu Bang. Ngeri. Itu yang dimaksud Yesus itu, pengikutnya yang sedari awal atau ada penyamar tertentu? Iya, serigala nyamar domba yang dimaksud di dalam Matius 7 itu. Anda kan tadi mengaku serigala. Bukan saya ngaku, Abang yang nyebutkan, saya mengiyakan gitu. Tadi katanya keturunan dari Mercedes, Benyamin. Gimana sih Abang? Iya, Benyamin. Bukan. Nah, Benyamin itu kan Benyamin di dalam Kejadian 49, data 27, keturunannya berlaku seperti serigala, mengambil ajaran Yahudi pada malam hari, pada siang hari, pada malam harinya membagi-bagikan kepada Romawi. Dan itu benar. asal Anda gitu loh. Benar, itu pun saya lingkari di dalam Alkitab. Makanya. Ayo, berikan pertanyaan. Kalau memang ada saya benarkan. Memang benar itu. Nah, berarti benar kan? Anda akan dilempar ke neraka, benar kan? Aduh, agak berat saya mengiyakan ini. Lah, karena dalilnya ada. Al-Quran pun mengatakan demikian.
Nah, Anda mau kemana? Apakah Anda ingin mengatakan Yesus itu bohong? Kan tidak mungkin. Berarti Anda lah yang harus menerima keadaan. Nah, kenapa sebelum ajal Anda menjemput, kenapa Anda tidak meninggalkan ajaran serigala ini? Sementara ada ajaran yang disiapkan untuk Anda, yaitu ajaran Shalom. Kenapa Anda tidak memeluk agama Shalom aja? Saya masih dalam tahap pencarian jujur ini Bang. Saya masih dalam tahap pencarian. Syukur Alhamdulillah. Anda ketemu dengan orang yang tepat, komal yang tepat. Ini komal apologet Islam Indonesia. Lanjut. Nah, apakah saya juga tidak tahu apakah saya nanti ke depannya tetap begini, apakah nanti berubah jadi ateis, tapi jadi ateis nggak mungkin karena saya bukan orang saintis. Terus apakah saya ke muslim atau kemana saya juga ke depannya tidak tahu karena menurut muslim sendiri kan hidayah itu datangnya dari Tuhan. Pada saat kita mencari dan menemukan kebenaran itu, hidayah itulah dia. Nah, sekarang ketika Anda menolak kebenaran itu, nah itu artinya kufur. Menolak hidayah namanya. Maksudnya menolak hidayah seperti apa itu Bang ya? Contoh nih, saya bacakan ya. Kita harus menghargai pendalaman agama yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Mereka mendapatkan kitab dari Allah, dari Tuhan pencipta langit dan bumi, lalu kemudian mereka disusul beberapa nabi. Allah sendiri dalam Al-Quran mengatakan, Inni ma'akum. Aku Allah bersama dengan kalian, wahai Bani Israel. Nah, sekarang permasalahannya, ketika kemudian baginda Rasulullah Muhammad SAW itu datang, dia diminta oleh Allah untuk menyeru orang Yahudi dan Nasrani. Wahai orang Yahudi, ya ahlal kitab, qad ja'akum, telah datang kepadamu seorang nabi, seorang rasul kami, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itu yang diterangkan Al-Quran. Maka apa perintahnya? Bersegeralah kalian kepada kebenaran dan menuju kepada keselamatan. Itu yang diterangkan Al-Quran. Maka kalau ahli kitab, Anda ini adalah keturunan Benyamin, keturunan Bani Israel, ya seruannya untuk Anda jelas ada dalam Al-Quran. Kenapa Anda tidak bersegera menuju kepada seruan itu? Saya bacakan ayatnya supaya Anda paham. Baik Bang. Silakan Bang. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallah nur wa kitabum mubin. Ayat selanjutnya mengatakan apa? Yahdi bihillah manittaba'a ridwanan subulan salam. Dengan Al-Quran itu Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridaannya menuju kepada jalan keselamatan. Kenapa Anda tidak mau ke sana? Sementara kedatangan Al-Quran itu diseru kepada Bani Israel agar ikut kepada Al-Quran. Tidak lagi ikut kepada yang mereka sebut Taurat, Injil, Zabur, tetapi ikutnya kepada Al-Quran. Nah, kalau berpegang teguh kepada Taurat, Zabur, dan Injil, berarti Anda harus tetap teguh menjadi seorang domba. Jangan menjadi serigala malah. Gitu loh Bang. Oke Bang. Saya tanggapi ya Bang. Boleh. Begini. Saya kutip dari mohon maaf ini saya kutip dari dua dalil yang berbeda. Iya. Walaupun saya lupa persisnya seperti apa, saya lupa. Tapi yang jelas saya berusaha tidak menambah dan mengurangi. Iya. Yang pertama saya kutip dari Yohanes pasal 1. Iya. Bermula adalah firman. Jadi Iya. saya renungi tentang hal itu. Iya. Saya berusaha balik merasa berada di saat kejadian. Jadi pada saat kejadian itu antara sang pencipta dan yang diciptakan, diantaranya itu adalah firman. Jadi pada saat pencipta mau menciptakan, dia sudah merencanakan segala sesuatu tentang ciptaannya. Dengan hanya berfirman terjadilah ciptaannya. Misalkan dia mau menciptakan dunia dengan berfirman, sehingga dia terjadilah apapun yang dia kehendaki, apapun yang dia rencanakan, semua terrealisasi
hanya cukup dengan berfirman. Nah, Iya. jadi menurut saya tentang firman, firman itu adalah mula-mula daripada segala sesuatu yang diciptakan atau awal yang diciptakan. Kalau boleh saya mengkorelasikan, di dalam sebuah hadis Nabi kaum orang Islam, ada disebutkan, saya pernah baca itu Bang. Saya juga pernah tanya, katanya memang hadis itu betul, apa sehat apa sahih. Iya. Katanya hadis itu benar. Di situ ada seorang sahabat bertanya, wahai Nabi, apa mula-mula diciptakan? Terus Nabi menjawab, yang mula-mula diciptakan itu adalah nur Nabi Nuh. Hmm. Apakah saya salah Bang? Kalau saya menganggap bahwa firman itu yang mula-mula awal dari penciptaan itu sendiri adalah nur Nabi. Nur Nabi. Maksudnya Ya. gimana? Yang pertama diciptakan Tuhan nur Nabi Muhammad. Itu Anda dapatkan di mana dalilnya? Ada di hadis, nanti saya buka lagi Bang ya. Hadis. Ya, hadis. Bukan, Anda bukan menemukan di hadis. hadis. Hadis sahih. Iya, saya tanya juga, katanya itu iya sahih Bang. Terus apa hubungannya dengan Yohanes? Di situ dikatakan kan ya mulanya firman di situ. Iya. Saya tidak mengarah ke Yesus ini, tidak. Saya mengarah ke semua penciptaan. Ya, terus? Jadi di dalam pengakuan Islam bahwa Nabi Muhammad itu nabi terakhir. Iya. Lalu? Tapi saat ini saya meyakini kalau beliau nabi pertama. Ya. Terus? Itu Bang, apa sangat melenceng dari Kristen dan sangat melenceng dari Islam itu Bang. Jadi agamanya apa Gurunda? Kristen. Tapi tidak pernah ke gereja katanya karena di gereja itu berhala. Oh, pintar. Gurunda, Bukan. iya, dia tadi kan bilang Yesus itu bukan utusan, bukan Tuhan, Gurunda. Iya, itu dia. Bukan. Hanya utusan. Ini aku bantu jawabin ya supaya berkembang diskusinya. Seluruh hadis tentang penciptaan Nur Muhammad itu doif. Oh, doib gitu Bang. Ya. Allahu Akbar, Masya Allah. Terus kenapa nggak mualaf, Jacqueline? Saya masih mohon maaf, saya masih di tahap pencarian ini Bang. Tadi Gitu. bilangnya kita Belum tahu hati-hati. tepatnya kemana. Hati-hati katanya nanti goncang. Ini malah dia yang goncang ini. Obat pencerahan juga. Saya sudah siap Bang. Hmm. Sebenarnya banyak yang mau saya tanya, cuman saya tidak tega abang-abang saudara-saudaraku semua terguncang. Hmm. Jadi saya tanya yang ringan-ringan saja gitu. Enggak, tanyalah. Tanya yang paling keras gitu loh. Ini kami di sini counter hujat loh. Allahu Akbar. Wah. Masya Allah. Fauzan aja suruh kaki sama kita. Apalagi pertanyaan-pertanyaan yang Aduh, Bang Oke, Jacqueline. Bang Jacqueline, kenapa saya Anda tanya- tidak menuhankan Yesus, Bang Jacqueline? Di dalam Alkitab itu kan ada beberapa kitab. Di Alkitab sendiri ada beberapa kitab itu ketentuan suci yang harus kita yakini. Saya meyakini apa yang disabdakan Yesus. Oh ya udah, ini aja lah nanya apa pertanyaan yang paling susah apa? Batu apa kek gitu. Oh, yang enggak susah sih, enggak susah. Tapi ini saya naikkan levelnya dikit. Tapi Anda sudah siapkan obat pusing, obat bodrek atau obat migrain? Yang siapkan kan Anda. Gimana sih? Anda aja yang siapkan. Takutnya ketika kita ngejawab Kak, lu nggak bisa ngebantah gitu loh kawanku. Itu loh. Oke, saya tanya ya, siapa ini ya? Siapa? Bang siapa? Bang Perah ya?
Ke semua aja nanya ya. Nanti kita jawab kok. Oke. Di dalam surat An-Nisa ada berapa jumlah huruf hijaiyah yang digunakan? Halah. Semua huruf hijaiyah, my bre. Jumlahnya ada berapa, Bang? Atau saya ganti aja pertanyaannya, saya ganti aja. Itu Di karena 16.328 huruf, 3.764 kata. itu di mana itu? Mananya dijawab kok malah nanya di mana? Enggak, ini kok suara Pera berubah ini. Itu Ukti Cebi itu. Coba lo. Diem 3 jam sekali ngomong. Buset, mutiara. Oke. Tapi tadi Pera tadi sempat terguncang ya? Terbingung-bingung. Karena nggak tahu mau dibawa kemana. Ini huruf hijaiyah ya? Iya, huruf hijaiyah yang digunakan di dalam surat. 9 kalau huruf hijaiyahnya. Nah, kalau dijumlahkan itu, dijumlahkan semua. 11.328. Itu di surat itu. Oh ini. Ada nih. Tanya apa dia? Surah An-Nisa ada berapa nih? 16.328 huruf itu. Lu pertanyaan lu Google lu. Pertanyaan Google. Gua googling langsung ada. Oh, jangan Google lah. Saya udah 5 kali, Bang, baca itu sampai selesai walaupun tersendat-sendat. Ini pertanyaan yang tidak mengguncang umat Islam ini. Tapi Sempet-sempetnya ya. Tapi Bang Istar sempat mau jatuh itu. Waduh. Jadi saya tidak tega. Iya, gue jatuh ke alam maut, bre. Gue jatuh ke Hades dan bangkit di hari ketiga. Biasalah. Saya tidak tega menanyakan yang berat-berat ini karena diskusinya pun saya enak tadi sama Bang siapa tadi, sama Bang Juma, enak tadi diskusinya. Jangan ditanya. Iya, gini aja Bang, lu tanya yang berat-berat, gue kasih paus sudah gitu aja, biar berat pertanyaannya. Tidak, Bang, tidak. Tapi itu untuk pembelajaran lah abang-abang semua lah di sini. Anggaplah karena saya juga bisa jadi guru abang-abang di sini lah. Itu aja tadi sempat Perah tadi itu sempat nyebut tidak bisa jawab tadi. Gue nggak tahu. Gue mah kalau nggak tahu. Emang kenapa kalau nggak tahu? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Cuman Anda juga harus siap-siap bodrek lah. Jangan cuma saya. Enggak, bre. Dalam Islam itu nggak ada dalil melayang-layang di atas permukaan air. Aman jadi, bre. Oh, itu kitab orang Yahudi. Oh, kitab orang LAE. Salah gue. Apa ini? Ini kreasan apa ini? Ya udah gini aja ya, kalau gitu supaya apa ya, berkembang dan menghibur, gue bertanya gitu. Dari umur berapa nggak menuhankan Yesus? Bang? Dari umur berapa nggak menuhankan Yesus? Saya SMP kelas 2 itu sudah, saya nggak ke gereja juga. Orang tua juga nggak pernah ngajak. Tapi orang tua ke gereja? Iya, ke gereja dulu. Tapi sekarang saya tidak tahu, kan tidak serumah, Bang. Tapi kan enak kalau di gereja bisa duduk sebelah cewek cantik. Saya kan kalau ke sana pun tidak ada pikiran seperti itu. Oh, jadi pikirannya apa sampai? Oh, jadi pikirannya apa? Malas ke gereja? Ya. Dari sekian banyak gadis tidak ada yang tertarik ke dia. Kalau dia duduk sebelah cewek, ceweknya pindah.
Karena mereka yang grogi sama saya kan terlalu ganteng. Asik. Oh. Muka lu bau ketek kali. Kok muka bau ketek gimana sih? Dia Terus. ngaku dari Bani Israel, keturunan Benyamin. Berarti serigala, diiyakan. Kenapa nggak ke gereja? Gereja nyembah berhala, diiyakan. Mau kemana lah orang ini? Kasih pertanyaan juga. Pertanyaannya apa bilangnya ya? Tadi apa? Surah An-Nisa ada berapa huruf katanya? Waduh. Astagfirullahaladzim. Giliran ditanya surat Roma ada berapa huruf? Mampus. Karena beda-beda kitab, beda jumlah huruf. Gimana itu? Ini Rasel ini kayaknya oten juga nih. Oke, saya kabur. sementara itu aja dulu ya abang-abangku. Nanti kapan-kapan saya izin. Aku terguncang kali. Ya nanti kalau misalnya saudara Jekin sudah mau syahadat, bisa masuk ke kumal-kumal kami ya. Nanti kami bimbing insya Allah. Ya bang ya. Oke bang. Tetaplah Mohon maaf belajar. sebelumnya. Ya gimana? Ya, mohon maaf sebelumnya, siapa tahu ada kata-kata yang salah, saya yang salah sama yang ada di sini. Salah semua gimana itu? Ya nggak apa-apa Kak. Walaupun kita beda keyakinan, ya kita tetap berada di dalam satu bendera yang sama. Kita masih saudara sebangsa setanah air. Iya, Iya. kita maafkan. Tapi tiarap dulu, tiarap. Oh, tembak loh. Waduh, Dimaafin, Jacqueline dimaafin, tapi jangan diulangi ya ke depannya. iya. Pasti dong. Jangan lupa bodreknya tiga-tiganya diminum semua, Jacqueline. Makan bodrek pakai nasi, enak. Ya, tapi saya izin turun ya, kalau saya lama-lama di sini, pertanyaan saya berat-berat, nanti pada terguncang semua. Mati balik. Iya, tadi lu bilang kayak gitu terus pertanyaan lu surah An-Nisa ada berapa huruf kita jadi Nama bapaknya aja Mercedes. oh iya, Marcus Mercedes katanya. Dari Marcus kecil. Mercedes. keren kan nama Marcus bapaknya. Mercedes. Iya. Nah, Nama Ibunya kecilnya apa? Benyamin. Toyota. Elizabeth. Elizabeth. Oh. Pasti ada saudaranya Maria ya, ibu ya. Loh, kok tahu bang? Anda Iya, pasti lah. Iya, kan nggak jauh-jauh Elizabeth Maria Iya. Maria gitu. Sepupuan dengan Salome. Aduh. Saudara saya bang Maria. Tapi Tuh kan. dia Bener kan? nikah sama itu, dia Jadi nikah pamit enggak, Bang? sama orang Muslim. Kok saya diusir? Santai lah, jangan. Oh, terus berubah jadi apa namanya? Mariam. Tetap lah, saya panggilnya itu juga. Saya tidak tahu namanya di KTP berubah atau enggak. Oh iya. Oh, Maria Mercedes dong namanya ya. Iya. Oh, iya kan nama bapaknya Mercedes jadi Maria Mercedes. Baik, ya, saya pamit dulu. Siapa tahu ada yang lain yang mau naik. Anda terguncang nggak tadi? Sedikit saja bang. Karena Oh, saya gitu. pegangan. Saya pegangan ini Oh, kuat-kuat. iya, syukurlah. Pegang salib. Ngaku dia terguncang sedikit. Ya alhamdulillah. Tapi nanti Mudah-mudahan kalau ada yang mau saya tanyakan lagi, nanti saya juga mohon izin naik lagi bang ya. Tapi bukan Iya. pertanyaan yang sama, ada beda itu. naik Iya. ada yang untuk syahadat aja sekalian, enggak apa-apa. Iya. Ntar nanya lagi lu naik Al-Quran edisi Bukharo warna apa covernya? Ada. Tidak, itu tidak mungkin saya tanya itu. Tidak mungkin. Udahlah, abang istirahat dulu. Ya. Cuci muka pakai air AC biar agak Air? segar sedikit. Air AC. Ini gimana turunnya bang? Salto. Banyak orang sakit ini. Mana Bang Handi nih, gara-gara Bang Handi nih. Bang Ade di Julius. Oh ya Ivan. Oh jadi inget.
Ayoks, silakan dibantu saudara kita Julius dalam pertarungannya dengan ya yang sebelah lah kita tahu di dunia pengadilan. Yang mau bantu silakan salurkan bantuan finansialnya ke rekening Julius atas nama Haikal. Itu. Nah, itu Akhiron sebenar tuh. Dan diberitahukan lagi ya, kawan-kawan. Tuhan yang benar itu Tuhan yang menikahkan para syuhada dengan 72 bidadari. Tuhan yang salah itu Tuhan yang mengawini ciptaannya sendiri. Jadi jangan sampai tersesat. Itu sudah. Oke, selamat malam Putra Kembar dan Rozijak. Islam apa Kristen? Ini perasaan orang ini dari tadi makan, Dek. Iya, Gurunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau usul sedikit ini Bang. Bisa ya, dikit aja bentar aja. Saya mau furu. Saya punya usulan masalah ini Bang. Kira-kira kapan gitu para apologet ini mendiskusikan masalah nama Allah dalam Alkitab gitu loh. Kalau bisa kalau bisa nama Allah itu jangan sampai ada di dalam Alkitab gitu ya, di dalam Biblos itu gitu. Kapan Siap Bapak ya. Saya jelaskan langsung. Ini follower baru ini pasti ini. Iya, Bapak tinggal terima beres aja. Insya Allah sekarang kami sedang berjuang. Bapak tinggal doain kami, terutama Gurunda Duma, Bang Parestar, Kirios Moto, dan lain-lain semuanya. Didoakan semoga sehat-sehat selalu. Dan juga abang yang abang kenal di atas di Komal-Komal Islam. Ya Bang ya, doakan selalu Bang. Kita sedang berjuang sekarang. Ini jadwal bukan jadwal ya. Ini kinerja. Ya pokoknya gitulah. Ini Tanggal kinerja. 15, Jadi, tanggal 15 tidak usah- ada pertemuan kan? Siap, udah Gurunda, nggak usah di ini. Datang Guru dah. Internal aja. Insya Allah. Masya Allah. ya masalahnya kami tuh Iya Bang, merasa nggak iya ikut Bang, dalam memang itu. betul Bang. Masalah memang Bang, memang masalah Bang. Jadi abang sabar aja. Intinya doakan aja Bang ya. Semoga sehat-sehat selalu semua para Iya, pejuang-pejuang. masalahnya kan Biblos bahasa Iya banyak banget masalah abang kayaknya. Saya udah bilang udah nggak usah masalah Bang, doakan saja Bang. Jangan banyak masalah Bang. ya, rasanya tuh nggak Masalah lagi. banget gitu loh. Insya Allah. Iya Bang. Intinya gini Bang, kita sedang berjuang. Yang abang ada di pikiran abang sekarang itu semua sudah kita lakukan. Dan abang tinggal berdoa. Ya, Bang. Semoga kita sehat selalu semuanya. Biar semuanya dilancarkan. Karena apa? Selain ini kita juga punya tugas utama Bang. Yaitu apa? Masing-masing kita punya keluarga Bang. Gitu Bang. Jadi abang tenang aja. Jangan Dis- sampai, jangan sampai berlarut-larut lah. Iya, Bang. Temurun gitu. Nah, sekarang donde abang yang gue tanya. Ya ini takutnya kan pada nanti ponain bunda. generasi yang Iya, Bang. akan datang tuh belum tentu bisa semangat ini gitu. Iya Bang. Jadi jangan disiapkan lah waktu. Makanya abang Tunggu, follow tunggu, aja. dikit. Ini aku potong dikit ya. Ini ada berita menarik ini dari Ikhwan Agus Bagus. @Kores Kemenak, ini di Trinity Comment Center ya di YouTube ya. @Kores Kemenak mau ngubah nama Isa jadi Yesus Kristus. Itu ada di CNN beritanya Ikhwan. Woi, seru banget. Nah itu tuh jadi masalah juga akhir Rozijak tuh, nambah masalahnya ya. Iya, masa bisa diubah kayak gitu? Masa kita nggak bisa ngambil nama Allah yang Tuhan kita yang dia salah artikan, yang dia hinakan itu nggak bisa kita doakan saja Bang. Insya Allah doakan ya, saja. masalahnya kan Masalah lagi. bahasa Yunani pun kan nggak menggunakan nama itu, Iya, bahasa Bang. Inggris pun nggak menggunakan nama itu. Dia enak-enaknya ngambil kayak gitu tuh. Ya gini akhir Rozijak kalau ngikutin live-nya Gurunda dari semingguan kemarin itu udah disoundingkan bahwa itu salah satu program dari API gitu loh. Dan itu udah bergerak, progresnya udah 20-30% gitu. Makanya
tiap hari nonton live kita gitu. Apa lagi bang? Masalah apa lagi? Cuman nggak nyampe awal sampai akhir. Iya bangku, karena ada yang namanya internal, itu namanya underground gitu bang. Ya bang ya. Ada yang namanya internal. Allahu Ya, Akbar. mohon lah, mohon diusahakan Iya, Bang. itu ya bang ya. Iya serius, iya bang. Abang Rozijak, kami akan usahakan untuk Abang Rozijak. Jadi Abang Rozijak kurangi masalah aja. Doakan kita, semoga kita sehat selalu, biar kita bisa berjuang, Abang Rozijak. Oke? Ya Masalah lagi. Mau enggak ini bang. Iya. Orang masalah Oten itu mau nyembah palang salib atau nyembah lambang kutub atau nyembah Iya bang, jangan nggak boleh ngomong gitu bang. terserah lah, yang penting jangan menggunakan nama itu gitu loh, jangan disalah artikan itu Mbak. Udah sementara gitu aja ya bang. Iya, terima kasih bang, sehat selalu ya bang ya. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Oten silakan naik ya. Ada suara musik itu di mana ya? Di ini bang, apa di ini ganda lagi apa? Maaf ya, berisik dikit. Udah lagi di warung. Live musik. Kayak di ini, biar kayak di Bolangi gitu kan? Kan kalau Gurunda di Bolangi ada musik-musik ininya, backsoundnya. Hehe. Ayo Oten, silakan naik. Nih kayaknya nih. Oh, itu maksudnya yang di kalender Ikhwan, yang di kalender itu mau diganti jadi kenaikan Isa Al-Masih jadi kenaikan Yesus Kristus. Iya. Pas ya kalau kayak gitu ya. Dikiranya di Al-Quran mereka tuh. Oh, kok no internet sih? Selamat malam, Bidox. Malam, selamat malam. Malam. Protestan apa Katolik, Bang? Islam lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini mau informasikan ke Ustadz Juma nih. Bang Juma, iya. Ini saya lihat kemarin-kemarin ini komalnya sang akobrat ini sering-sering itu bicara-bicara Bang Juma. Tapi dua hari ini saya periksa nggak live dia. Ada, tapi di YouTube bukan di TikTok. TikToknya kan udah kena banned itu kemarin itu. Katain tolol-tolol sama Bang Juma. Kayak kemarin itu. Saya carinya di TikTok. Sekali-sekali dong itu sama dia itu. Kalau menolak dia itu tuh. Saya sering komen-komen di komentar dia. Iya. Beliau kan tadinya mau menunggu gitu. Saya ke Komalnya enggak live. Dan ceritanya dia mau datang, jadi kita tunggu, enggak datang juga. Dia live streaming kayaknya tuh. Oh iya, ini juga aku ngasih tahu ya Ikhwan ya. Mumpung banyak nih. Kalau Gurunda atau Ikhwan ini bisa bilang yang lain lagi Safari, ditahan gift-nya. Ditahan gift-nya. Iya. Karena itu ada beberapa persen masuk ke hostnya yang kufar. Itu ya Ikhwan ya. Saya enggak live. Ceritanya dia mau datang, jadi kita tunggu, enggak datang juga. Dia live streaming kayaknya tuh. Masih tahu ya Ikhwan ya. Mumpung banyak nih. Kalau Gurunda atau Ikhwan ini Selamat malam Putra Kembar. Selamat malam. Selamat malam Putra Kembar. Iya, malam. Kayak jaringannya nggak bagus bang. Coba naik lagi bang. Pak Bidox, sudah Pak?
Seandainya kau Ya, putra kembar, selamat malam. Malam juga, assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Islam ya bang ya. Waalaikumsalam. Bang, ini kan saya mau sarankan ini yang naikkan ini bang, nabi yang typing Nabi Yesus tuh, coba naikkan bang. Aku turun ya. Aku geram sama typingnya. Enggak, dia Nabi Yesus. Kenapa Nabi Yesus? Coba naikkan dia. Aku bang. diutus. Geram sama typingnya tuh. Ya sudah, oke siap bang. Saya naikkan bang. Bang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. M Marcel selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, Nabi Yesus itu ya nabi, dia menganggap Yesus nabi, bukan Tuhan. Ayo, siapa mana yang mau naik? Ya udah, hostnya di mute deh. Oi, sepi. Pada diam. Bang Madu, Bang Madu. Kerja. Hadir. Apa, Ustaz, apa? Bang, tanggapan kata Isa Al-Masih dihapus dalam kekristenan. Apa maksudnya di kalender itu diganti? Barakallah. Kalendernya diganti. Kan, Mbak? Masya Allah. Barakallah. Hai. Bangun. Pengen tidur. Wong soleh iki oleh isaro. Oh, sinyal. Ada TV lah. Ini aku bacain ya. Selamat malam, Fardan. Aku bacain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku bacain ya. Akan ada perubahan nomenklatur atas keusulan Kementerian Agama terkait dari istilah, yaitu Isa Al-Masih akan diubah menjadi Yesus Kristus. Noise. Hai Fardan, mute dulu. Ya, untuk itu lanjut muhadir, Kemenak akan menyiapkan peraturan presiden untuk perubahan nomenklatur yang dimaksud. Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki mengatakan perubahan itu merupakan usulan dari umat Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Sebagai catatan, terdapat 3 hari libur nasional terkait Isa Al-Masih selama ini, yaitu kelahiran, wafat, dan kenaikan. Memang dari usulan mereka dan kita perjuangkan. Alhamdulillah bisa diterima, ujar Saiful. Ngono loh, Ikhwan. Nanti diganti wafatnya Tuhan Yesus gitu, Bang Kores ya? Iya. Kenaikan Yesus Kristus gitu bang, Ustadz, Nah, bukan pas. kenaikan Isa Al-Masih. Udah pas. Ketika wafat kan? Kan ada kan? Memperingati wafatnya Liburnya Isa berapa hari Al-Masih itu gitu. berarti? Biasanya berapa sih? Oh berapa? Iya, wafatnya 3 hari. kan? Oh 3 Iya, hari. nanti gitu. Maksudnya 3 Nggak tahu ada 3 Tuhannya hari atau itu enggak. dalam 1 tahun. Enggak, sebelumnya berapa? Aduh. 1 hari kan? 3 1 hari. kali dalam 1 tahun wafatnya, kenaikan. Iya, ini dari aku baca kelahiran, wafat, dan kenaikan. Kalau bisa beserta gerejanya dirubah juga Bang Gores ya.
Iya itu cuma di Bandung satu doang kok. Masih nggak ada toh. Kan cuma satu doang itu. Ada berapa emang gereja nama itu? Coba kita lihat ya. Cuma itu doang Ustaz tadi. Oh ini namanya. Kenapa nggak ada memperingati wisuda Yesus Kristus itu ya? Wisuda. Belum. Oh ini sejarah gereja Isa Al-Masih dimulai dari lahirnya persekutuan doa kemudian disingkat PD di masa penjajahan Jepang yang diselenggarakan di rumah Tan Hock Chuan di Jalan Berumbungan 6 Semarang. Pendeta Tan Hock Chuan adalah pendiri gereja Isa Al-Masih. Semula PD ini dihadiri oleh beberapa orang yaitu Kuei Xuan Tong, Tan Xian Kiong, Liam Tiam Chuan, Chan Tiam Xue, Tan Xian Kie, Liam Kiem Sui. Pada tanggal 18 Desember 45, PD ini terpaksa dipindahkan karena rumah berumbungan 6 telah tidak memadai karena semakin bertambahnya jumlah orang yang ikut dalam persekutuan doa itu. Pada saat itu direksi City Concern memberi pinjaman gedung bioskop Lux di Jalan Setelan Semarang. Jumlah peserta PD waktu itu sekitar 67 jiwa. Ketika itu PD ini menjadi Perhimpunan Singling Kauhui. Setelah 4 bulan menggunakan gedung Lux, jumlah jemaat yang hadir dalam kebaktian telah berjumlah sekitar 240 jiwa. Mana nih dia nih? Pemakaian gedung Lux hanya berlangsung 6 bulan. Oleh Direksi City Concern, Perhimpunan Singling Kauhui diberi pinjaman gedung Roxy di Jalan Gang Besen, Semarang. Kemudian pada Juni 1946 dibentuklah Yayasan Singling Kauhui. Pendirian yayasan ini bertujuan untuk mendirikan sebuah gedung gereja. Pada tanggal 18 Juli 46, pendiri yayasan ini bertujuan untuk mendirikan Pada tanggal 18 Juli 46 dipilihlah 12 anggota majelis, yaitu siap-siap ikhwan. Tan Xian Kiong, Gui Xuan Tong, Lim Tian Chuan, Chan Tiam Xue, GCD, Mulinar, Oi King Yue, Tan Xian Kie, Liam Ping Hong, Nyo Suen Liat, Tan Chiang Chai, Yo Tik Leong, dan Go Sing Liam. Nah, itu. Tanggal 21 Juli 46, para majelis tersebut dilantik oleh pendeta Tan Hock Chuan. Tanggal pelantikan itu pula yang dijadikan tanggal resmi hari jadi gereja Singling Kauhui. Pada waktu itu jumlah jemaatnya bertambah menjadi kurang lebih 350 jiwa. Pada tanggal 3 November 1946, ibadah Singling Kauhui berpindah ke gedung Sobokarti. Pada masa ini jumlah jemaat bertambah menjadi sekitar 550 jiwa. Pada tahun 1949, tanah di Jalan Pringgading 13 Semarang dapat dibeli. Dan pada tanggal 15 Oktober 1949, dilaksanakanlah peletakan batu pertama oleh pendeta Tan Hock Chuan. Pada tanggal 4 Juni 1950 diadakan peresmian gedung gereja Singling Kauhui. Nama gereja Singling Kauhui kemudian berubah menjadi Gereja Isa Al-Masih melalui keputusan konferensi gereja-gereja Singling Kauhui di Malang tahun 1955. Itu ikhwan. Tuh sejarahnya. Tongseng cakwe gitu. Ya. Nggak apa-apa belajar sejarah, Bre. Oh jadi cuma satu gereja itu ya? Ya Bang Gores ya? Cuma satu di Semarang doang. Cuma kalau nggak salah di Bandung juga ada ya. Kira tuh yang di Bandung. Nah, tuan hotel katakanlah mau diganti lah benar. Kalau di Masa ya? googling itu banyak Bang Gores. Di googling iya itu Semarang gitu ya. Itu kan memang ada 3 momen kan, kelahiran Isa Al-Masih,
25 kan. Kemudian wafatnya Isa Al-Masih dan kenaikan Isa Al-Masih memang ada 3 memang dalam setahun itu. Oh gitu ya. Oh jadi memang mungkin ini kali ya Bukan pas 3 hari. Gereja Isa Al-Masih itu sinode kayaknya. Dia sinode jadi udah berkembang ke kota-kota lain mungkin begitu. Oh di Purworejo Jawa Tengah ada juga. Oh banyak ternyata. Siap. Iya. Loh. Oke, kita ulang lagi ya supaya ini sebagai semangat dalam beriman, ikhwan. Tuhan yang benar adalah Tuhan yang menikahkan kita dengan 72 bidadari bagi para syuhada. Tuhan yang salah, yang jatuhnya berhala adalah Tuhan yang mengawini ciptaannya sendiri. Itu ikhwan ya. Jangan lupa. Jadi bangga gitu. Apa kalian tega membayangkan ketika kalian masuk surga, bapak kalian telentang gitu kan? Ayah, anakku, habis ini giliranmu. Aduh, susah. Ya, jangan gitu. Iya loh. Tuhan kok di sorga hobinya ngawinin manusia. Iya kan? Daripada Tuhan ngawinin umatnya, ya loh. Iya loh, kan buset. Siapa yang belum saya kawin nih? Kamu, iya kamu. Maju ke kamu. Sini. Ya kan bener kan? Mendingan Allah ngasih bidadari untuk dikawinkan gitu. Nah yang lain, Tuhan ngawinin umatnya. Pede. Apa itu bidadari? Saya yang ngawinin. Saya yang ngawinin nanti. Kamu, Tukiman, nungging kamu. Assalamualaikum. Amir. Halo Pak Amir, di mana Pak Amir? Assalamualaikum. Weh, di mana ini? Bang Handi itu. Oh di tempat Bang Handi. Oh iya, sehat. Iya. Waduh. Senior tuh, Pak Amir tuh. Wah, saya nggak diajak saya. Parah. Digedein malah. Langsung turun. Oh, digedein. Coba, di mana ini Pak Amir? Oh iya, tempat Bang Handi. Oh ya, Ustaz Alif juga. Itu siapa itu yang gendut-gendut di pintu tuh? Di sini cuma ganjel pintu doang kerjaan. Wah, Bang Aang dan istri. Wah, ini Ustaz Alif. Assalamualaikum. Kapan kumpul lagi? Kapan koret katanya? Ini loudspeaker ya? Loudspeaker. Dengar suara. Oh iya. Kapan kumpul lagi? Aku mau jahil tapi belum kepikiran. Tunggu ya. Ini pada istirahat di mana? Siapa? Satsugi sama Ustaz Alif di mana tidur? Hotel. Oh di hotel ya? Oh iya. Oke. Di hotel apa? Bang Hendra nggak ikut sama Pak Haji? Di hotel Haris. Hotel Haris sekarang.
Jauh sana, Bogor. Ya, saya di Jakarta. Sampai tanggal 16. Tuh Ivan tuh sebelum tanggal 15 ketemu satu Jabodetabek kumpul gitu dong. Lanjut ke res mana ukan res. Ya ginilah. Mereka takut putus uratnya. Oh jadi sih. Oh ini mau ke belum. Pak Amir ajak jalan dong Satsuki. Mir, itu Satsuki katanya belum pernah lihat Monas, tolong dibantu lah. Itu ajak jalan, Pak Amir ajak jalan Satsuki. Ya, Ustadz Sugi belum pernah ngeliat Monas, katanya tolong dibantu lah, dikondisikan lah, tolong lah. Kok lu nggak nemenin Ustadz Sugi sih, Bang Moto? Beli kambing gede mau apa? Oh iya, ini Hakim Moto nggak ikut ya? Iya. Dah, lagi dipasung bini dulu sebentar. Lagi dipasung bini, hahaha. Syukurin. Besok mau berangkat lagi. Kemana? Aduh. Enggak, besok lagi ke Aseva doang pada Isa. Nah, Jumatnya ketemu lagi. Oh iya. Ya udah nginep aja, tanggung sekalian. Enggak, Pak Amir apa, Pak Amir? Mau apa? Oh iya, semangat. Mau sunat apa? Iya Ikhwan, ini mungkin nggak kedengeran. Pak Amir Jumat mau sunat, doakan ya supaya lancar. Amin. Iya, ntar kesaksian Pak Amir. Oke lanjut cari Kristen dulu. Loh, kenapa pelan-pelan? Cari Terhitung. Oh iya. Pak Amir lucu. Tutup dulu ya. Ya. Tidur dong guys. Ayo, Oten, naik yuk. Apa udah habis? Udah gak berani naik. Apa pada mau bersafari dulu, Bang Zuma? Cari Oten di sebelah. Itu yang Taipei masih banyak tuh. Mana? Blokir permanen lagi rame. Tongji, tuh, Tongji. Ada Tongji. Bang Madu kok nggak kelihatan ya? Gak kelihatan gimana? Dengan framing lah. Burung banget aku.
Anda minum kopi. Tidur ini. Arif, udah tidur ya. Ustaz Arif tidur. Udah tidur ya udah. Ustaz Arif udah tidur udah. Saya pamit dulu ya. Tak tidur dulu. Siapa Amir? Pak Amir. Ya, Sehat-sehat Amir, sehat-sehat Amir, sehat-sehat. salam buat saya ya Pak Abdul Amir. Kok bulat buat saya? Malam Pak Her. Samping kita Bang Moto. Iya Bang Moto. Bang Moto. Iya, iya. Insya Allah, iya. Siap-siap. Ya, Pak Abdul Amir, salam buat saya ya semuanya ya. Ya. Bang Moto, lu sini lu gua aja dari Ngawati datang nih. Nanti Jumat lah bisa lah. Kalau enggak besok ya. Ya udah salam Pak Amir buat saya, salam semua ya buat saya. Ya. Bukan dari saya, bukan buat saya. Udah dirubah sekarang bahasanya ya. Bang Juma, motor genggamnya mana? NMAX genggam. Apa itu? Oh, NMAX genggam. NMAX genggam namanya itu kan. Ngantuk saya kan. Selamat malam. Itu Gurunda dah. Bang Her itu Gurunda. Ya Bang Her bisa dibantu. Itu ada Gurunda Zuma. Mau gimana? Halo Bang Juma. Ya. Buat yang Halo. ini salam kenal. Iya, salam kenal juga. Saya Her dari Manado. Cuman saya Kristen. Iya Bang Her. Bang Juma, kebetulan kita ini udah dari umur di mute dulu Bang Amir. Agak Suaranya keras Bang Her. Suaranya Bang Amir di mute dulu. Cek, ada suara kedengaran? Iya Bang Her, kedengaran. Jadi gini Bang Juma. Siap. Kita sudah dari umur 13 tahun itu orang tua kan pisah. Jadi saya untuk agama untuk ke gereja udah tidak pernah lagi. Dan untuk ini kan aku bergaulnya banyak sama orang Muslim. Ya, terus Bang. Jadi saya minta tolong, aku tuh masih banyak yang bingung di gimana ya di kepercayaan saya selama ini. Iya. Tolong dibantu begitu. Saya kok kayak dari beberapa yang saya pelajarin kok kayak bertentangan begitu. Karena Suaranya Bang Her. Suaranya hilang Bang. Kayak kenal suaranya. halo. Iya, halo. Jadi begini, kita mau tahu tentang Islam bagaimana? Tentang Islam itu gimana sebenarnya? Aja intinya aja. Iya, jadi kalau Islam itu ajarannya jelas Bang. Kalau berbicara mengenai Tuhan, ajarannya itu tidak abu-abu. Al-Quran menyatakan berbicara mengenai Tuhan di dalam surah Al-Ikhlas itu mencakup semua apa yang kemudian dinarasikan oleh para nabi. Gimana noise-nya ini ya? Qul huwallahu ahad. Islam diajarkan kemudian untuk memahami bahwa pencipta langit dan bumi itu adalah satu. Tidak dua atau lebih.
Kemudian Tuhan yang satu ini sebagai tempat meminta segala sesuatu. Allahus Samad. Tempat meminta. Tempat berharap. Tempat untuk menyandarkan segala keluh kesah. Bukan yang lain. Tidak ada aspek lain sebagai utusan atau perantara. Langsung kepada Allah. Kemudian dikatakan Tuhan ini tempat bersandarnya segala sesuatu. Lam yalida wa lam yulada. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Laisa kamislihi syai'. Tidak ada yang serupa. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Jadi kalau berbicara mengenai Tuhan, umat Islam tidak abu-abu, tidak ambigu. Siapa Tuhanmu? Allah. Itu jelas itu. Nah, sementara kalau di agama saudara yang Anda merasa bingung, ya pasti bingung. Dikatakan Tuhannya satu, tapi tiga. Dikatakan tiga, ngakunya satu. Bingung. Kalau di Islam enggak. Itu jelas. Qul huwallahu ahad. Allah enggak. Pencipta langit dan bumi itu satu. Seperti itu, Bang. Bluetooth disconnected. Oke. Terus kalau memang Islam itu benar, dari mananya bisa kita lihat? Sementara kan Tuhan itu, Tuhannya Islam itu nggak kelihatan. Bagaimana, Bang? Tolong memahami. Iya. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang diterangkan dalam surah Al-Ikhlas itu tidak setara dengan makhluk. Jadi dia kemudian tidak bisa diuraikan keberadaannya itu seperti kita mengurai makhluk. Jadi Allah diterangkan di dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'. Tidak serupa dengan apapun. Tapi Allah itu ada. Allah itu ada. Ketika kita berbicara mengenai Allah, kita tidak bisa berbicara tentang wujudnya. Kita tidak berbicara mengenai zatnya, hakikatnya, nggak bisa. Kenapa? Karena Allah itu bukan khalik. Bukan makhluk, tetapi khalik. Sesuatu yang keberadaannya di luar jangkauan panca indera manusia. Tetapi ada, layaknya rasa manis itu ada. Tetapi kita tidak mampu melihat rasa manis itu seperti apa wujudnya. Begitu juga akal. Akal itu ada. Tetapi kita tidak bisa mewujudkan akal itu wujudnya seperti apa. Begitu juga angin. Jadi untuk mengetahui keberadaan Allah itu ada, lihat ciptaannya. Alam semesta ini tidak mungkin diciptakan kemudian oleh hakikat yang punya kelemahan. Alam semesta ini diciptakan oleh hakikat yang maha kuasa. Jadi yang maha kuasa ini ada meskipun manusia tidak mampu melihat wujudnya. Akal itu ada meskipun manusia tidak mampu melihat wujud akal itu seperti apa. Manis itu ada meski manusia tidak mampu kemudian menunjukkan manis itu seperti apa wujudnya. Itulah penggambaran kami terhadap pencipta langit dan bumi yang kami sebut Allah, yang maha suci lagi maha tinggi. Silakan, Bang. Terus kalau sholat tujuannya buat apa, Bang? Nah, tadi digambarkan bahwasanya Allah itu satu. Sholat ini adalah penghubung. Jadi Allah tidak bisa dilihat, Allah tidak bisa didengar, Allah kemudian tidak bisa diwujudkan seperti makhluk. Lalu bagaimana cara kita berhubungan dengan Allah pencipta kita? Dengan cara ibadah. Salah satunya adalah sholat. Itu perintah. Jadi prosesi berhubungan kepada Allah, pada pencipta, yaitu ibadah. Ibadah bukan cuma di hati. Ibadah bukan cuma di mulut. Tapi ibadah harus teraplikasi di dalam perbuatan. Hati, kalbu,
dan juga jasmani. Jadi salat itu adalah ketundukan prosesi jasad dan ruh terhadap pencipta. Jadi ketika Allah mengatakan salat, ya, di dalam Al-Quran, misalnya di dalam surah Al-Mu'minun, di situ dijelaskan bahwasanya orang-orang yang mewarisi surga Firdaus adalah mereka yang kemudian memelihara salatnya. Qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang mukmin. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu mereka yang khusyuk di dalam prosesi ibadah, salat. Jadi di Islam itu, Bung, ketika kemudian umat Islam itu kalut, umat Islam itu banyak masalah, umat Islam itu dirundung keadaan yang tidak mengenakan, maka solusi untuk menenangkan dirinya adalah salat. Seperti itu. Baik. Maaf, aku banyak bertanya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Aku silakan. pengen belajar dan pengen tahu. Silakan. Tapi mohon maaf, aku tuh pertama kali naik di sini dan pengen tahu. Selama ini aku pelajarin dari teman-teman di sini, tapi aku belum dapat jawaban yang memuaskan gitu. Iya. Nah, terus silakan. sholat ini, aku lihat dari teman-teman, kebetulan aku di satu pemerintahan juga. Aku belajar dari sekitaran, aku tugasnya di Jawa dan teman-teman kebanyakan Muslim. Aku melihat mereka tuh sholat benar. Tapi aku bertanya sama mereka, ini sholat ada Isya. Ada subuh. Ada, itu kan beda-beda. Kenapa dia sholat itu ada yang 3, ada yang 4, ada yang 2. Kenapa dia harus beda-beda begitu? Tolong diberi pemahaman. Iya. Jadi salat itu adalah rangkaian ibadah yang kemudian diperintahkan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 238. Di situ jelas diterangkan, peliharalah semua salatmu. Berdirilah untuk Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Jadi Islam ketika berbicara mengenai salat itu adalah ketundukan jasmani dan rohani. Ketika dikatakan Isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat, lalu salat-salat berikutnya diatur sekian rakaat. Kenapa demikian? Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Karena Rasulullah kemudian mencontohkan dengan salat beserta dengan jumlahnya, maka kami umat Islam juga melakukan hal yang sama. Seperti itu. Gimana, Bang? Jadi tujuannya sholat itu kenapa harus yang saya belum paham ini sampai sekarang, ini rakaat ini kan beda-beda, kenapa harus berbeda, itu yang saya tanyakan. Tolong penjelasannya, Bang. Iya. Jadi di Islam itu kalau diterangkan kenapa harus berbeda, kita kembali kepada ilmu hikmah. Ilmu hikmah yang kemudian terkandung di dalam apa yang diuraikan dalam urutan-urutan sholat itu sendiri. Jadi ketika kemudian dikatakan sholat subuh misalnya, kenapa 2 rakaat? Allah menerangkan bahwasanya sholat subuh 2 rakaat ini, bahkan sholat sunat sebelum sholat subuh 2 rakaat ini, itu lebih mulia daripada isi dunia. Artinya bahwasanya ketika Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan sallu kama ra'aitumuni usalli, ya hikmah di balik semua itu adalah bagaimana umat Islam ini tunduk kepada apa yang menjadi ketetapan Allah.
Bang, maaf, Gitu, aku Bang. potong bentar ya, Bang Iya. Zuma. Tolong dijelaskan pakai bahasa Indonesia karena untuk Bang Zuma menggunakan bahasa Arab, aku nggak paham. Jadi tolong bantu dengan bahasa Indonesia biar lebih ada pemahaman di pikiran saya, begitu. Iya, jadi gini Bang. Iya, sholatlah kalian sebagaimana kamu melihat aku itu sholat. Jadi ketika Rasulullah Muhammad SAW dijelaskan bahwa beliau sholat subuh 2 rakaat, maka kami umat Islam juga mengikuti sebagaimana apa yang kemudian dilakoni oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Seperti itu yang dicontohkan, seperti itu yang kami lakukan. Gimana Bang? Jadi sholat itu buat siapa gitu maksudnya? Gimana? Tujuan umat Islam itu sholat untuk siapa? Sholat itu diperuntukkan untuk siapa maksud? Untuk yang melakukan sholat. Jadi sholat yang didirikan oleh umat Islam itu ya untuk dirinya sendiri, bukan untuk siapa-siapa. Karena ketundukan seseorang terhadap perintah itu dampaknya untuk dirinya sendiri. Seperti yang saya terangkan tadi di dalam surah Al-Mu'minun, bahwa adalah satu kemuliaan, keberuntungan bagi seorang mukmin ketika mereka khusyuk di dalam sholatnya. Untuk dirinya, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang yang beriman. Jadi yang beriman ini beruntung. Siapa mereka yang beruntung? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang-orang yang khusyuk di dalam mendirikan sholat. Walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak berguna. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Dan orang yang menunaikan zakat. Nah, orang-orang yang saya sebutkan ini oleh Allah janjikan, ulaika humul warithun. Mereka itulah orang yang akan mewarisi alladzina yarisunal firdaus, yaitu surga Firdaus, hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Jadi tujuan daripada orang sholat adalah jelas mewarisi surga Firdaus. Jadi mereka yang sholat, mereka yang mewarisi. Jadi keuntungannya untuk mereka sendiri. Seperti itu. Oke, baik. Terus bagaimana dengan orang Islam yang melakukan maksiat, tapi dia sholat, gimana dong? Iya, jadi gini. Sholat ini sebenarnya diterangkan bahwa sholat itu adalah untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu jelas. Jadi ketika ada orang yang sholat, lalu kemudian sholatnya tidak membuat dia berhenti dari perbuatan maksiat, berarti dia tidak khusyuk. Makanya di dalam ayat yang saya terangkan tadi, itu ada kata khusyuk. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ada orang sholat, tapi sholatnya tidak mampu dirinya terhindar dari perbuatan keji. Berarti beliau tidak khusyuk di dalam sholat. Padahal ketika umat Islam yang benar itu mendengarkan seruan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka seketika ketundukan hati dan jasad itu menuju kepada keridhaan Allah dengan sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Harusnya lantunan-lantunan bacaan yang ada di dalam sholat itu teraplikasi di dalam kehidupannya. Jadi sholat zuhurnya akan menjaga tindakan-tindakan perbuatannya sampai datangnya sholat azhar. Sholat asarnya itu akan menjaga dirinya sampai datangnya maghrib. Sholat maghribnya menjaga dirinya sampai isya. Sholat isyanya menjaga dirinya sampai subuh. Sholat subuhnya menjaga dirinya sampai zuhur. Begitu seterusnya. Tetapi ada orang yang sholat tidak terlihat menjaga
diri dari perbuatan keji. Kenapa? Sholatnya tidak khusyuk. Mungkin hanya menunaikan kewajiban. Tidak dijadikan sebagai sebuah kebutuhan. Yang kedua mungkin karena ria, karena pamer, mau dibilang. Atau yang keempat, atau yang lain, ada tujuan tertentu. Bukan karena Allah, bukan mencari ridha. Orang yang khusyuk di dalam sholatnya, ya pasti perbuatannya itu akan terhindar dari perbuatan yang keji, yang disengaja, kan gitu. Oke. Aku di sini naik pengen cari tahu dan pengen belajar. Jadi mohon maaf buat yang ada di sini, aku nggak ada niat apa-apa. Aku tuh pengen belajar. Karena Ya lanjut Bang, lanjut. nggak salah kalau orang pengen belajar di sini kan? Nggak salah, lanjut Bang. Oke. Apa dengan sholat bisa menjamin orang sholat itu menjamin orang masuk surga apa tidak? Ya jelas tadi ayatnya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang yang khusyuk di dalam sholatnya, apa jaminannya? Dapat warisan. Ulaika humul warithun. Mereka itulah orang yang akan mewarisi. Alladzina yarithunal firdaus. Yaitu mewarisi surga firdaus. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Itu jelas tuh. Jadi orang sholat mewarisi surga. Ini janji Allah. Kalau presiden yang menjanjikan, ya belum tentu ya kan. Tapi kalau pencipta langit dan bumi yang sudah menjanjikan, tidak ada yang bisa merubahnya. Kenapa? Allah tidak mungkin ingkar terhadap janjinya karena Allah bukan makhluk. Tapi bagaimana menurut Bang Zuma tentang perkataan Yohanes di 10:30, Yesus sendiri mengatakan bahwa ia adalah Tuhan. Oh, Yohanes 10 nomor 30, Yesus tidak mengatakan dia adalah Tuhan. Dia mengatakan dia dan Bapa adalah satu. Gitu loh Bang. Dia nggak mengatakan dirinya adalah Tuhan. Tapi aku dan Bapa adalah satu. Kenapa Yesus mengatakan? Iya. Iya. Kenapa Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu? Pasti ada alasannya. Apakah satu wujud, satu hakikat, atau aku dan Bapa adalah satu tujuan? Ketika Bapa menyatakan akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku juga menyatakan itu kepada Bani Israel. Tidak ada Tuhan, dialah satu-satunya Tuhan. Dan aku hanya utusan Tuhan. Jadi satu di sini adalah ketika Yesus mengajarkan satu pengajaran, maka Yesus tidak mengajarkan ajaran itu berasal dari dirinya. Melainkan ajaran itu adalah bersumber dari Bapa atau Tuhan yang telah mengutus dirinya. Ketika Yesus berkata, Yesus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi berkata sesuai dengan apa yang diperintahkan. Ketika Yesus melakukan sesuatu, Yesus tidak melakukan itu dari dirinya sendiri. Tetapi karena mendengarkan perintah dari Tuhan yang mengutus dirinya. Bisa dilihat di dalam pengakuan Yesus Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Bahwa segala pekerjaan, segala perbuatan, segala mujizat yang aku lakukan, pekerjaan-pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku. Bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Aku dan Bapa adalah satu. Kisah para Rasul 2 nomor 22. Orang Israel semua harus tahu bahwa Yesus yang kau lihat itu adalah manusia yang sudah ditentukan oleh Allah sebagai perantara untuk melakukan mujizat, tanda-tanda, kekuatan di tengah-tengah Bani Israel seperti yang kau tahu. Berarti aku dan Bapa adalah satu di sini adalah Yesus tidak pernah lari dari apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya untuk ia lakukan atau untuk ia sampaikan kepada Bani Israel. Silakan. Terus kalau yang Yohanes 13:13? Kamu menyebut aku Raban Wamaran. Kamu menyebut aku guru dan tuan. Maran
bukan alaha. Jadi ketika Yesus itu disebut Tuhan, disebut junjungan, ya memang itulah dia. Beliau memang junjungan. Beliau memang Tuhan. Kenapa? Wakil Tuhan di atas muka bumi terakhir yang diutus kepada Bani Israel, yaitu Yesus Al-Masih, putra Maryam. Jadi dia tidak mengatakan Rabban wa alaha. Tetapi dia mengatakan Rabban wa maran. Guru dan Tuan. Tuan ini bukan alaha. Alaha bisa jadi Tuan. Tapi maran atau mar itu sudah pasti bukan alaha. Tapi alaha bisa Tuan. Maksudnya pencipta langit dan bumi itu bisa dipanggil Tuan. Bisa. Tetapi kalau Tuan tidak bisa dipanggil sebagai pencipta langit dan bumi. Semoga Anda paham. Kalau Theos itu bisa dipanggil Kurios. Tetapi Kurios sudah pasti tidak bisa dipanggil Theos. Begitu juga alaha. Alaha tidak bisa dipanggil alaha bisa dipanggil Kurios, tapi Kurios dipanggil mar, tapi mar tidak bisa dipanggil alaha. Allah Subhanahu wa taala itu bisa disebut sebagai Tuan. Junjungan bisa, tetapi junjungan tidak bisa disebut sebagai Allah. Nah, itulah hebatnya. Artinya apa? Ketika ada manusia diberi julukan sebagai junjungan, Sayyid, sebagai Tuan, dia tidak bisa disebut sebagai Tuhan. Makanya di definisi KBBI antara Tuan dengan Tuhan itu berbeda. Tuan disematkan untuk manusia, Tuhan disematkan kepada pencipta langit dan bumi. Alaha, pencipta langit dan bumi. Theos, pencipta langit dan bumi. Tapi kalau mar, kalau Kurios, itu hanya utusan sang pencipta. Begitu juga Sayyid. Gitu Bang. Baik Bang. Aku lagi mempelajarin agama Islam. Mohon maaf, tolong diberi pemahaman yang sesimpelnya karena aku tuh baru belajar. Mohon maaf di sini aku gak pernah naik di Komal ini sekalipun. Jadi kalau ada yang ngomong aku tuh suaranya dikenal sering naik di sini, maaf, aku nggak pernah naik di Komal ini. Ya, saya juga merasa asing dengan saudara, belum pernah dialog sebelumnya. Silakan. Terus, kami ini kan udah nggak pernah masuk. Aku udah cuma putus kemarin beberapa saat tahun ke belakang tuh aku nggak pernah masuk. Terus ini jaringan saya atau jaringan saudara Her? Kemarin itu jaringan dia putus-putus Gurunda. Nggak. Bisa dengar, bisa nggak? Masih putus-putus Bang. Saya bagian. Putus-putus suaranya. Malah sekarang tidak didengarkan suara. Cek. Iya, bentar-bentar saya coba perbaikin wifi-nya dulu. Mohon maaf. Iya, lanjut. Oh, Julius nelpon kenapa ya? Diangkat aja dulu Gurunda. Oh, Bang Handi dikeroyok sama Oten katanya. Ya, kalau udah selesai di sini nggak apa-apa. Kalau Gurunda masih sini, pindah ke sana. Teman kita yang tadi udah selesai. Udah cabut kayaknya, nggak ada. Oke, kalau begitu kita melangkah ke koma sebelah boleh ya? Siap. Lanjut Gurunda. Oke, thank you. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba nyebrang dulu sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kores kayaknya Gwinatur deh. Iya, bentar lagi juga gue mau tutup Komal. Gue pengen ngerasain tidur jam 12 malam gitu sampai pagi. Maaf tadi ada ini hilang ya. Enak banget juga. Kemarin gue pernah nyoba sekali. Enak ya? Naik lagi tuh. Jam 11 sampai jam 9 pagi. Maaf bos, tadi jaringan saya hilang loh. Iya, siap-siap. Bang Zumanya lagi pindah dulu, lagi ngebantai Oten di sebelah. Apa ini? Saya pengen ngobrol dengan siapa tadi namanya? Bang Zuma. Siapa tadi namanya? Zuma. Boleh. Kapan saya bisa ngobrol? Boleh Bang, di-share aja nanti nomor WA-nya, nanti tak WA langsung. Nanti saya WA di DM aja di sini. Nanti saya WA jadwal-jadwalnya, kalau sudah ini nanti tak sharing langsung. Baik. Terima kasih. Iya, sama-sama. Mari selamat malam semuanya. Selamat malam. Udah jam 12 kan, guys? Iya. Semerosot penonton. Jam 11. Sini jam 12 kok.